Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, tak henti-hentinya Pak Guru selalu mengajak kalian untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Mari anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk materi kelas 4, tema 3, subtema 2. Adapun tentang materi pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Jadi inti dari materi yang akan kita bahas adalah kita akan mencari tahu hewan-hewan tertentu berdasarkan tempat hidupnya serta bagaimana pemanfaatannya untuk kebutuhan manusia. Mari selamat menyaksikan video berikut ini. Mari bersama-sama kita belajar untuk materi tentang pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Anak-anak, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pada intinya, hewan memiliki beberapa tempat hidup, yakni hewan yang dapat hidup di darat, di laut atau di air, serta di udara. Nah, mari bersama-sama kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup yang dapat dilihat dari tempat hidupnya serta bagaimana pemanfaatan dari hewan tersebut. Oke, yang pertama adalah hewan yang bernama ayam. Ayam tentunya tinggal di darat. Ayam dimanfaatkan juga untuk dapat diambil daging dan telurnya. Ayam seringkali dibudidayakan di peternakan, utamanya di dataran rendah. Tentunya hewan yang bernama ayam ini kalian pasti mengetahuinya karena sering kalian konsumsi, mulai dari telur dan dagingnya. Ayam merupakan salah satu contoh hewan yang sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Mari kita sekarang lihat untuk hewan yang berikutnya. Terdapat hewan yang sejenis ataupun mirip ya dengan ayam, yakni bebek. Bebek termasuk hewan yang hidupnya di darat. Namun demikian, bebek memiliki selaput di kaki sehingga bebek dapat berenang di air. Bebek juga dibudidayakan oleh manusia di peternakan. Seringkali bebek ini dimanfaatkan dengan cara diambil daging dan telurnya. Lebih istimewa lagi untuk bebek dikarenakan telur dari bebek dapat diolah atau dapat diinovasikan menjadi olahan makanan yang lain, yakni telur asin. Tentunya telur asin merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki nutrisi serta kandungan protein yang tinggi. Nah, itu tadi tentang ayam dan bebek. Mari sekarang kita lihat untuk hewan yang berikutnya. Ikan. Ikan pada intinya dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan tempat hidupnya, yakni ikan yang hidup di air tawar, air payau, serta air laut. Tentunya kalian tahu dan kalian paham bahwa ikan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai konsumsi makanan sehari-hari. Ikan juga dapat dimanfaatkan sebagai peliharaan. Tentunya di beberapa rumah, utamanya di ruang tamu atau di taman serta di halaman,
ikan ini dapat dijadikan sebagai hiasan rumah, yakni dengan bantuan media akuarium. Nah, ikan bisa hidup di dalam akuarium ataupun di saat sekarang ini lagi tren yakni aquascape. Jadi ikan bisa dibuat atau diletakkan di dalam aquascape untuk menambah keindahan ruang tamu atau halaman serta tanaman di rumah kalian. Nah, untuk hewan yang berikutnya, ini contoh hewan yang bernama bunglon. Bunglon memang termasuk hewan yang hidup di darat, namun kesehariannya bunglon ini hidup di pohon. Nah, keistimewaan dari bunglon ini adalah dia termasuk hewan yang dapat merubah warna. Bunglon dapat merubah atau mengubah warna kulitnya, digunakan untuk menyamarkan diri dengan lingkungan. Selain untuk menyelamatkan diri, warna-warna di bunglon itu juga dapat menarik terhadap minat kita sebagai manusia. Jadi bunglon ini selain dimanfaatkan untuk berburu serangga seperti nyamuk, lalat, dan lain-lain, bunglon ini juga dapat diternakan atau dipelihara. Banyak sekali komunitas-komunitas yang sengaja merawat bunglon untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Nah, ini tentang bunglon. Mari kita lihat untuk hewan yang berikutnya, yakni kura-kura. Kura-kura adalah hewan yang bersisik dengan kaki 4 dan termasuk golongan reptil. Kura-kura sendiri dapat hidup di berbagai tempat, mulai dari gurun, padang pasir, hutan, rawa, sungai, dan laut. Nah, keistimewaan dari kura-kura ini adalah dia memiliki tempurung. Nah, memiliki tempurung yang sangat keras. Saat ini kura-kura termasuk dalam hewan yang keadaannya mengkhawatirkan karena sering diburu dan dibunuh untuk diambil telur-telurnya serta diambil tempurungnya. Nah, kura-kura ini sering dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan kesayangan. Mari kita lihat untuk hewan yang berikutnya, yaitu onta. Onta termasuk hewan yang dapat hidup di tempat yang kering atau gurun. Onta dapat hidup di gurun karena memiliki cadangan air yang terdapat pada punuknya. Banyak sekali orang mengira bahwa di dalam punuk unta menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen dan proses respirasi. Mari kita telah belajar tentang pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Semoga bermanfaat. Oke anak-anak, kalian tadi sudah melihat dan menyaksikan penjelasan tentang materi pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan bagi kebutuhan manusia. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dan kita bahas di video kali ini bisa membantu kalian serta menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.